Minyak bumi. 1. Komposisi minyak bumi. Minyak bumi merupakan komoditi hasil tambang yang sangat besar peranannya dalam perekonomian Indonesia. Minyak bumi merupakan campuran dari berbagai senyawa. Penyusun utama minyak bumi adalah hidrokarbon, terutama alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatis. 2. Pembentukan fraksi minyak bumi. Salah satu teori terjadinya minyak bumi adalah teori duplex. Menurut teori ini, minyak bumi terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad teknik yang tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun. Lumpur tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen, dan sisa-sisa organisme mengalami peruraian menjadi minyak dan gas di bawah tekanan oleh suhu tinggi. Oleh karena berasal dari sisa-sisa organisme, minyak bumi dan gas alam sering juga disebut sebagai bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tergolong sumber daya alam yang tak terbarukan sebagaimana proses pembentukannya yang sangat lama. Pengolahan minyak bumi. Minyak mentah atau crude oil berwujud cairan kental berwarna hitam yang belum dapat dimanfaatkan. Agar dapat dimanfaatkan, minyak bumi harus mengalami proses pengolahan dahulu. Pengolahan minyak bumi dilakukan pada kilang minyak melalui 2 tahap. Pengolahan tahap pertama, yaitu primary processing, dilakukan dengan cara distilasi bertingkat, dan pengolahan tahap kedua, yaitu secondary processing, dilakukan dengan berbagai cara. Pengolahan tahap pertama dilakukan dengan distilasi bertingkat, yaitu proses distilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Hasil pada proses distilasi bertingkat ini meliputi fraksi pertama, menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG atau Liquefied Petroleum Gas. LPG digunakan untuk bahan bakar kompor gas dan mobil BBG atau diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. Fraksi kedua disebut nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan, tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin premium atau bahan petrokimia yang lain. Nafta sering disebut juga dengan bensin berat. Fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dan aftur atau bahan bakar pesawat jet. Fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Fraksi kelima disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya, dan sisanya sebagai aspal dan lilin. B. Pengolahan tahap kedua. Pada pengolahan tahap kedua dilakukan berbagai proses. Proses-proses tersebut meliputi yang pertama, perengkahan atau cracking. Pada proses perengkahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi atau pembentukan alkil, polimerisasi atau penggabungan rantai karbon, reformasi atau perubahan struktur, dan isomerasi atau perubahan isomer. Yang kedua, proses ekstraksi. Ini adalah proses pembersihan produk dengan menggunakan pelarut, sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. Yang ketiga, proses kristalisasi. Ini adalah proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Misalnya dari pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan akan diperoleh produk sampingan lilin. Dan yang keempat, pembersihan dari kontaminasi atau treating. Pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua, sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik, tanah liat, atau proses hidrogenasi. 4. Kegunaan minyak bumi di berbagai sumber. Bahan bakar. Minyak bumi yang masih mentah harus diolah terlebih dahulu sebelum digunakan. Penyulingan jadi salah satu proses pengolahan minyak bumi dan hasilnya yang kita lihat sehari-hari seperti minyak tanah, bensin, solar, dan juga bensol. Industri kimia. Cat dinding, cat kayu, cat mobil, serta beberapa produk plastik yang sering digunakan masyarakat ternyata berasal dari olahan minyak bumi. Gas cair. Untuk kegiatan memasak, pastinya membutuhkan yang namanya LPG. Nah,
LPG ini merupakan gas cair yang juga didapatkan dari hasil olahan minyak bumi melalui proses penyulingan dan pemurnian khusus. Pembangkit listrik. Kegunaan minyak bumi berikutnya adalah sebagai pembangkit listrik. Minyak bumi yang diolah secara khusus akan menghasilkan tenaga dari uap yang nantinya dipakai untuk menggerakkan turbin pada pembangkitnya. Selanjutnya akan diterima oleh penggerak magnet yang kemudian menghasilkan aliran listrik untuk keperluan rumah tangga dan industri. Produksi polimer. Industri plastik merupakan salah satu industri yang menggunakan polimer. Plastik yang digunakan sehari-hari oleh manusia untuk menampung berbagai benda ini berasal dari minyak bumi. Namun, ada beberapa plastik yang menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Pengolahan pupuk. Kegunaan minyak bumi juga memberi dampak bagi pertanian. Salah satunya untuk pengolahan pupuk. Sebelum menjadi pupuk, ada senyawa sintesis yang diperlukan dari hasil pengolahan minyak mentah. Pupuk ini bermanfaat untuk menyuburkan tanaman. Itulah kegunaan minyak bumi yang bisa diolah untuk mendukung kehidupan manusia. Banyak sekali macam-macam hasil olahan minyak bumi yang pasti sangat bermanfaat.